Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah online kita, di mana kita akan beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Apa kabar Bapak Ibu semua yang ada di rumah? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita tetap semangat, kita tetap rindu untuk beribadah pada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian, karya terbesar. Karya terbesar yang Tuhan berikan bagi kita ialah melalui pengorbanannya di kayu salib. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi.
Engkau sangat kami kagumi Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk datang kepadamu Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, melalui pujian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita teruskan pujian kita dengan penuh sukacita. Ialah kita terus merasakan sukacita dari surga. Kita naikkan pujian ini, sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat kasih kekasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kata-kata kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, ialah kita boleh merasakan selalu sukacita yang datang dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ialah firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi hari ini boleh menguatkan kita di saat-saat kita mengalami kesulitan ataupun badai hidup. Itulah kekuatan yang luar biasa. Kita boleh selalu ada di dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman-Mu berkata. Firman-Mu Berkata kau besertaku,
Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan. Selanjutnya saya berikan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan untuk kita. Sehingga kita ada sebagaimana ada hari ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpah-limpahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur minggu ini kita memasuki minggu pertama di bulan September 2021. Bulan ini kita ada semua karena perkenanan dan karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur karena kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, melanjutkan pembahasan firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-18, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena kesehatan yang Engkau berikan, nafas hidup yang masih Engkau percayakan, umur yang panjang yang masih Kau berikan kepada kami, keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, bahkan berkat-berkat Tuhan secara jasmani dan rohani dapat kami nikmati. Semua karena berkat dan karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa Surgawi. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus terangi hati kami supaya kami dapat mengerti, memahami, merenungkan serta menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuaskan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sepenuhnya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita melihat Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40. Tetapi saya hanya membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudara dapat melanjutkannya di rumah setelah selesai ibadah pada minggu ini. Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema atau judul khotbah pada pagi hari ini adalah mengapa Yesus menderita. Mengapa Yesus menderita? Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 18 merupakan kelanjutan dari narasi Yohanes pasal 17. Setelah Yesus berdoa kepada Bapa, ia dan murid-muridnya pergi ke suatu tempat dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Namun Injil Matius, Markus dan Lukas menuliskan bahwa tempat yang didatangi atau yang dikunjungi oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya adalah Taman Getsemani. Pada saat itulah Yesus ditangkap, diperlakukan dengan kasar, diadili, bahkan disalibkan dan mati di kayu salib. Bapak Ibu saudaraku, apakah Yesus sedang berbuat salah sehingga ia ditangkap, diadili dan disalibkan? Tetapi kita perhatikan firman Tuhan di dalam ayat 38 bagian B, bahwa tidak satu pun ada kesalahan yang didapati oleh Pilatus pada waktu itu, sehingga tidak ada alasan mereka untuk menangkap dan juga untuk membunuh Yesus. Tetapi orang Farisi dan juga orang-orang Yahudi pada waktu itu ingin menangkap dan ingin membunuh Yesus dan ingin melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena mereka benci sekali, karena mereka tidak suka dengan Yesus yang adalah Mesias. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa Yesus harus menderita? Mengapa Yesus harus mengalami sengsara? Mengapa Yesus harus mengalami perlakuan yang tidak adil?
Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-40 ini, minimal saya menemukan ada 3 alasan mengapa Yesus harus menderita. Mari kita perhatikan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Sampai ayat yang ke-8 saja. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan yang pertama, mengapa Yesus menderita? Yesus menderita demi keselamatan murid-muridnya. Pasukan dan juga penjaga-penjaga bait Allah mencari Yesus dari Nazaret. Mengapa mereka mencari dan berkata Yesus dari Nazaret? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Sehingga ketika Yesus bertanya siapa yang kamu cari? Mereka menjawab dengan kata Yesus dari Nazaret. Karena mereka pasukan Romawi dan juga penjaga-penjaga bait Allah pada waktu itu, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Raja yang dijanjikan. Ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Yesus dari Nazaret yang mereka cari, maka pasukan dan juga penjaga-penjaga bait Allah itu mereka mundur dan terjatuh ke tanah. Di dalam ayatnya yang ke-6. Kita tidak tahu mengapa mereka terjatuh, tetapi banyak ahli penafsir Alkitab berkata karena kuasa Allah yang luar biasa, karena otoritas Yesus yang luar biasa, sehingga pasukan itu mundur dan terjatuh ke tanah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab berkata bahwa Yesus menyerahkan dirinya kepada pasukan tersebut. Yesus sengaja menyerahkan dirinya kepada pasukan tersebut untuk apa? Supaya murid-muridnya beroleh keselamatan. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menyerahkan dirinya kepada pasukan Romawi agar murid-muridnya juga dibiarkan selamat, dibiarkan pergi oleh pasukan Romawi. Menurut beberapa penafsir Alkitab, keselamatan secara fisik yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu merupakan suatu ilustrasi atau perumpamaan tentang keselamatan rohani yang diperoleh murid-murid Yesus di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes pasal 14 ayat 6 firman Tuhan berkata, akulah jalan, kata Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata dialah jalan, dialah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai yang datang kepada Allah, kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Karena Yesus adalah jalan keselamatan, bukan penunjuk jalan, tetapi dialah jalan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menderita, Yesus dianiaya, Yesus diperlakukan tidak adil dan tidak baik agar murid-muridnya beroleh keselamatan. Dia menyerahkan dirinya supaya murid-muridnya diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menderita. Yesus mati di kayu salib agar kita orang yang berdosa, agar kita anak-anaknya beroleh keselamatan, diperdamaikan dengan Allah, dosa kita diampuni, bahkan kita layak menjadi anak-anaknya. Tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak mungkin memperoleh keselamatan kekal. Tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak mungkin dapat berdamai dengan Allah. Tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak mungkin diadopsi menjadi anak-anak Allah. Semua karena pengorbanan Yesus Kristus. Alasan yang kedua, mengapa Yesus menderita? Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada Petrus,
sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Alasan yang kedua, mengapa Yesus menderita? Yesus menderita karena kehendak Bapa surgawi. Cawan adalah lambang penderitaan. Cawan adalah lambang kesengsaraan. Dan cawan itu diberikan Bapa kepada anaknya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan Yesus sudah dinubuatkan jauh sebelum ia dilahirkan oleh perawan Maria. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan hal itu merupakan kehendak Bapa agar manusia dapat beroleh pengampunan dari Allah. Mari kita perhatikan Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-5. Kitab Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, cawan penderitaan aniaya yang dialami oleh Yesus merupakan kehendak Bapa, kehendak Allah agar kita orang yang berdosa diampuni. Kita diperdamaikan, kita diselamatkan oleh karena cawan yang harus dipikul, yang harus diterima oleh Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 39 firman Tuhan berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak ibu saudaraku, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, di masa-masa akhir hidupnya, dia berdoa kepada Bapa, jikalau mungkin, biarlah lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menderita. Yesus mengambil cawan penderitaan itu atas kehendak Bapa. Dan rencana Allah adalah untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya. Itu sebabnya agar Allah dipuaskan, agar Allah dapat menerima orang berdosa, harus ada korban darah yang kudus yang harus dikorbankan. Dan satu-satunya adalah anak domba Allah, Yesus Kristus namanya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan Tuhan Yesus merupakan kehendak Bapa. Penderitaan cawan yang harus diterima oleh Yesus merupakan kehendak Bapa agar lewat kematian Yesus terbuka lebar-lebar pintu anugerah keselamatan kepada manusia. Karena hanya lewat Yesuslah keselamatan dapat diterima. Hanya lewat pengorbanan Yesuslah Allah dapat menerima manusia yang penuh dengan dosa. Itu sebabnya inilah alasan yang kedua, mengapa Yesus harus menderita. Karena ini merupakan kehendak Allah agar lewat penderitaan Yesus ada pintu keselamatan, anugerah keselamatan bagi manusia. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Yesus menderita? Mari kita perhatikan dalam Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 36 sampai 37. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Bapak ibu saudaraku, alasan yang pertama Yesus menderita adalah untuk keselamatan orang yang berdosa. Untuk keselamatan orang yang percaya. Alasan yang kedua adalah karena kehendak Bapa, kehendak Allah. Sehingga Yesus harus menerima cawan penderitaan supaya ada peluang,
untuk manusia dapat diselamatkan oleh penderitaan Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, alasan mengapa Yesus menderita adalah Yesus menderita untuk menunjukkan bahwa ia adalah raja kebenaran. Yesus mengakui bahwa ia adalah raja kebenaran kepada Pilatus. Ia bukan raja yang berasal dari dunia ini. Itu sebabnya ia dan juga murid-muridnya tidak melakukan perlawanan kepada Pilatus dan juga kepada pasukan Romawi pada waktu itu. Karena kerajaan Yesus bukanlah kerajaan dari dunia ini. Meskipun Yesus sebenarnya dapat memerintahkan malaikat untuk membasmi, untuk melawan pasukan Romawi pada waktu itu. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Karena itu merupakan bagian rencana Allah untuk perdamaian manusia yang berdosa dengan Allah. Bapak ibu saudaraku, Yesus meskipun dia raja kebenaran. Tetapi dia memiliki kerendahan hati, menerima setiap perlakuan pasukan Romawi. Dia menerima setiap perlakuan imam besar. Ia menerima setiap keputusan Pilatus pada waktu itu. Meskipun nyawanya harus menjadi taruhannya. Dengan kerendahan hati ia menerima semua keputusan itu agar rencana kehendak Allah tercapai, yaitu rencana keselamatan umat manusia. Dia adalah raja kebenaran. Meskipun dia adalah raja, dia Tuhan. Namun ia dengan rendah hati mengosongkan dirinya menjadi hamba. Dan mau menderita untuk membuktikan kasihnya. Karena kasihnya, ia mau menderita, menjadi hamba. Dan taat sampai mati di kayu salib. Untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya kepada dia. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus menderita. Bukan karena perbuatan salahnya. Bukan karena dosa dan kesalahannya. Karena Yesus tidak pernah berdosa dan tidak pernah berbuat salah. Tuhan Yesus menderita. Menerima cawan penderitaan. Karena kehendak Allah. Yesus menderita agar manusia, orang-orang yang percaya memperoleh keselamatan yang kekal, diterima oleh Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus menderita untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Meskipun dia raja, dia Tuhan, dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi dia menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa. Dia lakukan, dia terima asalkan misi rencana keselamatan bagi manusia dapat tercapai. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita menghormati pengorbanan Yesus. Dengan senantiasa menjadi murid yang setia. Percaya kepada dia. Dan tetap setia mengiringnya, melayani dan menyenangkan hatinya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Engkau rela mengorbankan hidup-Mu. Engkau rela menderita. Engkau rela diperlakukan dengan tidak adil. Engkau rela dianiaya Tuhan agar kami selamat. Agar kami memperoleh keselamatan yang kekal. Engkau rela Tuhan menerima cawan yang dikehendaki oleh Allah. Agar kami dapat berdamai dengan Allah dan dosa kami diampuni. Kami disebut dan layak menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan kami dapat memuja Engkau, kami bangga dengan Engkau Tuhan. Engkau raja kebenaran, Engkau raja di atas segala raja. Namun Engkau datang ke dunia menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi manusia. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu. Izinkan kami untuk mengabdi kepada Tuhan. Izinkan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Karena Engkau telah terlebih dahulu menyenangkan, mau menderita untuk kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati pendidikan mereka, memberkati usaha pekerjaan ekonomi mereka. Bahkan hamba berdoa, Engkau memberkati iman mereka semakin teguh dan kokoh di dalam Engkau. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus.
Yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar, yang lemah Tuhan kasih kekuatan, yang susah Engkau hibur ya Tuhan. Yang saat ini mengalami persoalan ekonomi pekerjaan, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati.